Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Surya Pandega. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur cuaca dan iklim di bidang intensitas penyinaran matahari. Perbedaan cuaca dan iklim mendasar adalah pada skala waktu terjadinya, di mana cuaca terjadi dalam waktu singkat dan wilayah yang sempit, sedangkan skala iklim dalam jangka yang panjang dan wilayah yang luas. Kita mengetahui tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disingkat BMKG, yaitu badan yang meneliti tentang cuaca dan iklim. Klimatologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencari gambaran dan keterangan-keterangan dari sifat-sifat iklim dan hubungannya dengan aktivitas manusia, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari macam-macam iklim di muka bumi serta faktor-faktor penentunya. Unsur cuaca dan iklim dibagi menjadi 8, yaitu suhu udara, kelembaban, intensitas cahaya matahari, tekanan udara, angin, hujan, penguapan, dan awan. Matahari merupakan sumber kehidupan di bumi, memancarkan energinya dalam bentuk radiasi yang memiliki rentang panjang gelombang yang sangat lebar. Radiasi matahari yang jatuh ke bumi disebut insolasi. Insolasi adalah penerimaan energi matahari oleh permukaan bumi. Bentuknya adalah sinar-sinar gelombang pendek yang menerobos atmosfer. Insolasi memainkan peranan penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan di muka bumi ini, dan sangat bergantung pada tempat dan waktu. Tempat mempresentasikan perbedaan lintang serta keadaan atmosfer, terutama awan. Insolasi biasanya dinyatakan dalam satuan watt per meter kuadrat detik, yang mengandung makna intensitas atau kekuatan. Dalam bentuk yang lain, insolasi juga diukur dalam satuan jam per hari, yaitu lamanya matahari menyinari bumi dalam periode 1 hari. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan radiasi matahari di permukaan bumi sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi penerimaan radiasi matahari ke permukaan bumi yang pertama adalah jarak antara matahari dan bumi. Bumi mengelilingi matahari atau berevolusi dengan lintasan yang berbentuk elips. Bumi berada pada apheliumnya pada tanggal 5 Juli dan berada pada periheliumnya pada tanggal 3 atau 5 Januari. Selama mengelilingi matahari, sumbu bumi miring 23,50 derajat dari garis tegak lurus pada eliptika. Revolusi bumi berakibat terjadinya kemiringan sumbu bumi yang selalu searah sehingga menyebabkan adanya pergantian musim dan perubahan lamanya siang dan malam. Faktor yang kedua ialah panjang hari dan sudut datang. Radiasi matahari yang diterima permukaan bumi pada suatu waktu tertentu disebabkan oleh sudut datang matahari. Perbedaan tempat menurut lintang dapat menyebabkan perbedaan periode penerimaannya, yang disebut panjang hari. Sudut datang sinar matahari selalu berubah setiap saat. Perbedaan sudut datang sinar matahari menyebabkan perbedaan luas permukaan horizontal yang mendapat sinar. Makin besar sudut datang sinar matahari, sinar tersebut akan membentang pada permukaan horizontal yang lebih sempit, sehingga energi matahari yang diterima oleh setiap kesatuan luas lebih besar. Yang kedua, perbedaan panjang atmosfer yang dilalui oleh sinar matahari. Semakin besar sudut datang sinar matahari, semakin pendek atmosfer yang dilalui sinar. Berdasarkan kedua faktor tersebut, maka makin besar sudut datang sinar matahari, makin besar pula intensitas radiasi matahari yang diterima bumi. Dan yang terakhir adalah pengaruh atmosfer bumi. Pada waktu radiasi matahari memasuki atmosfer menuju permukaan bumi, radiasi tersebut akan dipengaruhi oleh gas-gas aerosol serta awan yang ada di atmosfer. Sebagian akan dipantulkan kembali keluar angkasa, sebagian akan diserap, dan sisanya akan diteruskan ke permukaan bumi sebagai radiasi langsung maupun radiasi baur. Lama penyinaran matahari atau sunshine duration adalah lamanya matahari bersinar sampai permukaan bumi dalam periode 1 hari yang diukur dalam jam.
Periode satu hari disebut panjang hari. Lama matahari bersinar ini dalam periode harian adalah bervariasi dari bulan ke bulan. Pengukuran durasi sinar matahari merupakan jenis pengukuran radiasi yang tertua. Tetapi, meskipun demikian, penyinaran matahari tetap bermanfaat karena dua hal. Pertama, durasi penyinaran adalah salah satu parameter yang penting dalam iklim suatu tempat. Penggunaan data ini, misalnya dalam bidang pertanian, perkebunan, karena durasi sinar matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Kedua, dari data durasi penyinaran matahari dapat diturunkan fluksi total dari radiasi matahari yang jatuh pada permukaan horizontal dari suatu lokasi. Berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh WMO, bahwa lama penyinaran matahari atau LPM didefinisikan sebagai kekuatan insolasi yang melebihi batas 120 Watt per meter kuadrat. Parameter intensitas penyinaran sinar matahari yang berperan adalah intensitas atau banyaknya dan durasi atau waktu penyinaran matahari ke permukaan bumi. Adapun alat ukur untuk mengukur lama penyinaran matahari. Pengukuran lama penyinaran matahari telah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu, menggunakan alat ukur yang berbeda-beda. Beberapa macam alat ukur LPM yang dikenal adalah: yang pertama, Marvin Recorder 1895, lalu Foster Recorder 1953, lalu Jordan Recorder 1885, dan yang terakhir Campbell-Stokes Recorder 1879. Di antara keempat recorder tersebut, maka Campbell-Stokes Recorder dan Jordan Recorder merupakan alat ukur lama penyinaran matahari yang paling banyak dipakai di Indonesia. Dan di antara kedua tipe tersebut, maka tipe Campbell-Stokes Recorder adalah yang digunakan secara resmi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam kegiatan pengukurannya sehari-hari. Berikut merupakan Campbell-Stokes Recorder atau juga Sunshine Recorder, suatu alat yang bisa menangkap sinar matahari dan berfungsi sebagai mengukur lama penyinaran matahari. Campbell-Stokes Recorder memiliki dua komponen utama, yaitu bola kristal berdiameter 10 cm yang berfungsi sebagai lensa cembung dan kertas bias. Cara kerja Campbell-Stokes Recorder ialah bola kaca akan mengumpulkan cahaya matahari pada titik fokusnya, dan pada titik fokusnya terdapat sebuah lempengan baja dengan ukuran lebar kira-kira 10 cm tempat meletakkan kertas bias. Jika sinar matahari yang terkumpulkan tersebut memiliki kekuatan lebih dari 120 Watt per meter kuadrat, maka akan membakar kertas bias sehingga meninggalkan jejak-jejak terbakar. Jejak-jejak terbakar berkaitan dengan lama waktu penyinaran matahari, yaitu semakin panjang jejaknya, maka semakin lama juga penyinaran insolasi. Jejak terbakar pada kertas bias dapat berupa lubang panjang atau pendek, terputus-putus, atau bintik terbakar. Jumlah satu set kertas bias adalah 366 buah bersesuaian dengan jumlah hari dalam satu tahun. Kertas bias diganti setiap 1 hari sekali dan dilakukan pengukuran secara manual panjang jejak terbakar tiap-tiap lembaran kertas. Di dalam kertas bias telah ada ukuran skala yang berkaitan dengan lama penyinaran matahari. Satu skala setara dengan 1 jam lama penyinaran matahari. Adapun alat lain yang digunakan untuk pengukuran intensitas radiasi matahari, yaitu Gun Bellany dan Actinograph. Gun Bellany digunakan untuk mengukur akumulasi harian intensitas gelombang pendek dari matahari dan atmosfer yang jatuh pada suatu permukaan bumi. Satuan pengukuran Gun Bellany adalah kalori per cm kuadrat per hari atau kalori per cm kuadrat per menit. Lalu, alat pengukuran penyinaran matahari yang terakhir adalah Actinograph. Actinograph merupakan alat ukur radiasi matahari otomatis, menghasilkan pengukuran radiasi gelombang pendek dari matahari dan atmosfer berupa grafik pada sebuah bias. Prinsip kerja adalah pada saat radiasi mencapai sensor berupa bimetal, maka perubahan panas akan memekokkan keping bimetal tersebut. Gerak pembekokan bimetal tersebut meninggalkan jejak pada bias yang telah dikonversi menjadi nilai radiasi pada bias Actinograph. Pengukuran radiasi matahari dalam kaitan dinamika cuaca dan iklim bertujuan antara lain untuk
mempelajari transformasi energi antara bumi dan atmosfer dan variasinya terhadap ruang dan waktu, lalu mempelajari distribusi dan variasi dari radiasi datang, radiasi keluar, dan radiasi net, dan yang terakhir, memverifikasi algoritma dan pengukuran radiasi matahari dari satelit cuaca. Berikut penjelasan dari saya mengenai unsur cuaca dan iklim di bidang intensitas penyinaran matahari. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.